Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj merupakan kejadian agung yang dilalui oleh Rasulullah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Ketika Isra Mi'raj akan terjadi, Nabi Muhammad SAW berbaring di kamarnya. Kemudian datang malaikat Jibril dan Mikail dan diikuti oleh Israfil untuk membawa Nabi menuju sumur Zam-Zam. Di sana, para malaikat membelah dada Nabi dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Setelah itu, Burak datang untuk menjemput Nabi untuk membawa beliau menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kejadian ini disebut dengan Isra. Adapun perjalanan dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Walaupun hanya semalam, peristiwa itu memberikan pengalaman penting bagi Rasulullah SAW karena dapat mempertemukannya dengan banyak orang dengan beragam karakternya. Setidaknya, Nabi Muhammad SAW melihat 11 golongan orang dalam peristiwa khusus itu. Hal tersebut dijelaskan oleh Syekh Najmuddin Al-Ghuiq dalam kitabnya yang berjudul Qissatul Mi'raj. Kitab ini kemudian diberikan catatan kritis dan penjelasan yang lebih luas oleh Sayyid Ahmad Ad-Dardir. Simak ulasannya sampai tuntas agar tidak sesat. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe di channel kami, agar kami lebih semangat lagi merangkum dan berbagi info yang unik, bermanfaat dan menarik untuk kalian semua. Pertama, yang disaksikan Nabi ketika di tengah perjalanan Isra Mi'raj bersama malaikat adalah golongan orang yang sedang memanen tanamannya. Namun anehnya setelah dipanen, tanpa menunggu lama, tanaman tersebut tumbuh kembali. Begitupun seterusnya, sehingga hasil panen mereka melimpah ruah. Melihat peristiwa tersebut, lantas Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah orang-orang yang gemar bersedekah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sehingga Allah akan melipat gandakan semua hal yang diinfakkan di jalannya." Kedua, Nabi Muhammad SAW menyaksikan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada agama Allah. Ketika itu, Nabi mencium bau harum. Ketika ditanyakan kepada Jibril, Jibril pun menjawab bau harum tersebut berasal dari keluarga besar Masyitan yang dimasak hidup-hidup oleh Fir'aun karena tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Ketiga, Nabi SAW menemui suatu kaum yang kepala mereka pecah. Setiap kali pecah, maka kembali lagi kemudian pecah lagi. Lalu Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu, sehingga urung menunaikannya. Itulah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang malas melaksanakan kewajiban sholat fardu di hari pembalasan nanti." Keempat, Nabi SAW menemui suatu kaum yang pada kubul dan dubur mereka ada rika, yakni tambalan yang menutupi kubul dan dubur mereka. Kaum tersebut memakan rumput seperti unta dan domba. Mereka juga memakan pohon dori dan zakum. Dori adalah sebuah pohon yang berduri dan berbau busuk, hingga binatang pun tidak sanggup memakannya. Adapun zakum adalah tanaman yang sangat pahit dan tidak enak rasanya. Mereka juga memakan batu panas dari neraka jahanam. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan Allah tidak menzolimi mereka sedikitpun." Kelima, kemudian Nabi SAW menjumpai kaum yang di hadapan mereka ada sebuah daging yang masak lagi enak dan daging mentah yang busuk. Namun kaum tersebut memilih daging yang busuk daripada daging yang masak nan baik itu. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Itu adalah gambaran orang-orang yang sudah mempunyai pasangan, namun memilih selingkuh dengan orang lain. Keenam, Nabi SAW menemui sebuah kayu yang ada di jalan. Setiap orang yang berjalan melewati kayu tersebut akan terbakar pakaian dan tubuhnya. Nabi bertanya pada Jibril, "Ada apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan suatu kaum di antara umatmu yang duduk nongkrong di jalan dan mencegah orang beriman menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kelompok ketujuh yang Nabi SAW lihat adalah seorang yang berenang dalam sungai yang penuh darah orang yang dilempari batu. Nabi bertanya, "Siapakah itu Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang memakan riba." Kedelapan, Nabi SAW melihat golongan orang yang memikul kayu bakar di pundaknya.
Orang-orang yang termasuk golongan ini masih terus menambah kayu bakar yang dipikulnya. Walaupun sebenarnya mereka tidak kuat memikulnya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang rakus jabatan." Kesembilan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai kaum yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan gunting besi. Setelah dipotong, lidahnya kembali, kemudian dipotong lagi, begitu seterusnya hingga berulang-ulang. Lalu, Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah para penceramah yang suka memfitnah saat berpidato dan mereka tidak melakukan apa yang dia sampaikan sendiri." Kejadian tersebut bisa diibaratkan sebagai cermin bagi para penceramah atau pendakwa yang pandai berbicara dan berorasi di depan halayak umum, tetapi tidak mampu menerapkan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka mungkin terlihat meyakinkan dan menginspirasi saat berada di atas mimbar. Namun, jika tidak ada kesesuaian antara kata-kata dan tindakan, maka semua yang disampaikan akan kehilangan makna dan kekuatan. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya integritas dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan, terutama bagi mereka yang memegang peran sebagai panutan dan pembimbing. Kesepuluh, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang yang terbuat dari tembaga, kemudian mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Nabi heran dan bertanya pada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka menggibah orang lain, tetapi mereka juga melakukan perbuatan tersebut." Yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seekor sapi yang keluar dari sebuah lubang kecil. Kemudian ia ingin masuk kembali. Namun, sapi itu tidak mampu kembali masuk ke lubang tersebut karena terlalu besar. Nabi bertanya, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan bagi umatmu yang melakukan provokasi sehingga menimbulkan masalah yang besar. Saat tersadar akan ulahnya, ia tidak mampu menyelesaikan masalah besar tersebut. Wallahu a'lam bishawab." Sahabat beriman, demikian ulasan mengenai berbagai peristiwa yang langsung disaksikan oleh Rasulullah di perjalanan Isra Mi'rajnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.